Apa hubungannya memberi makan kepada anak yatim, memberi makan kepada orang-orang miskin dengan sholat? Sholat adalah silatum bainal abdi wa rabbih, adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah doa. Kalau hubunganmu kepada Allah engkau harapkan bagus, kalau doamu engkau harapkan dikabulkan oleh Allah, maka jaga juga hubunganmu kepada anak-anak yatim, orang-orang terlantar dan orang-orang miskin. Tidak cukup hubungan kita hanya kepada Allah. Apa bedanya orang yang riya dengan orang munafik? Salatnya orang riya, kalau banyak orang perbaiki sembahyangnya. Allahu Akbar deh. Rakaat pertama Alif Lam Mim, rakaat kedua Yasin. Bayangkan ya. Apa nama sempaja kubolana keluar lagi. Jamaah sekalian yang sama, ini riya. Kalau dilihat orang, dipuji orang, dia perbaiki sholatnya. Orang munafik, kalau ada orang dia sholat, kalau tidak ada orang tidak sembahyang. Orang munafik dia sholat kalau ada orang. Kalau orang riya dia perbaiki sholatnya kalau dipuji atau dilihat orang. Itu bedanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila qamu ila sholati, mereka bangkit untuk salat, qamu kusala, mereka berangkat dengan bermalas-malasan. Orang munafik itu dia salat, dia tidak mengharapkan pahala dan dia tidak takut diazab. Makanya dia salat, kadang tidak. Kenapa dia tidak merasa bersalah kalau tidak salat? Dia tidak takut diazab oleh Allah kalau dia tidak salat. Allah mengatakan tidak cukup engkau hanya menunaikan salat, hubunganmu kepada Allah bagus, tapi kepedulianmu tidak ada. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang mendustakan agama tidak peduli dengan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Wala yahuddu. Ini di garis bawahi. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kalau Anda tidak mampu menyantuni anak yatim, tidak bisa menolong orang-orang miskin, minimal ajaklah orang, anjurkan agar orang peduli terhadap anak-anak yatim. Ini kan banyak, ada anak muda ingin membuat suatu organisasi yang peduli kepada orang-orang miskin. Ada pula orang-orang yang kotor hatinya yang menjadi provokator. Insyaallah yang ingin saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang surah Al-Ma'un. Dalam Al-Quran yang kita sering baca, yang orang awam mengenalnya Ara'aitah. Surah Al-Ma'un ini terdiri daripada 7 ayat yang Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana ada orang beragama tapi dusta, beragama tapi bohong. Agamanya hanya bohong-bohongan. Agamanya hanya KTP-nya saja Islam, tapi perilakunya, perbuatannya, amaliannya bukan Islam. Maka Allah memulai ayat ini, surah ini dengan bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Terjemahan bebasnya, tahukah kamu alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama, beragama tapi dusta. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya supaya kita terfokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Allah. Tahukah kamu siapa orang yang beragama tapi bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang
yang terlantarkan, tidak memberi makan, tidak menyantuni anak yatim. Beragama tapi tidak ada perasaan empati, tidak ada kepeduliannya kepada anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam tafsir dijelaskan sebab turunnya surah Al-Ma'un ini. Ada pamannya Nabi namanya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Sufyan ini selain dia tokoh Quraisy, dia juga orang kaya, saudagar kaya. Dia punya kebiasaan setiap minggu dia menyembelih unta untuk dia bagi-bagikan dagingnya kepada teman-temannya. Suatu hari Abu Sufyan menyembelih untanya. Dia panggillah teman-temannya datang. Pada saat dibagi-bagikan daging unta itu, ada anak yatim yang singgah, ingin meminta sedikit untuk mengganjal perutnya. Dia pun mendekati perkumpulan Abu Sufyan dan teman-temannya. Maka dalam riwayat Abu Lahab menghardik anak yatim itu. Ini bukan untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ini dibagi-bagikan kepada teman-temannya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini tomalabo, orang dermawan. Dia senang berbagi, tapi dia bagi hartanya itu kepada orang yang bisa memberi balasan kepadanya. Kalau memberi kepada anak yatim ngapain? Kalau diberi kepada orang miskin ngapain? Dia tunul 5 solo. Ngapain kita hadiri acaranya orang miskin? Makanya biasa itu semakin tinggi jabatannya orang, semakin kaya orang, semakin banyak orang masuk Solo. Ini kan aneh. Kenapa ajak mana lo masuk Solo? Korup ai. Itu nulle paling 20 misal bumat masuk Solo. Nah, ini perilaku yang dicela oleh Allah. Siapa itu? Abu Sufyan dan teman-temannya. Dia senang memberi, membantu, tapi mengharap orang yang bisa memberi balasan yang sama atau lebih. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang mendustakan agama tidak peduli dengan anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Wala yahuddu. Ini digaris bawahi. Tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Kalau Anda tidak mampu menyantuni anak yatim, tidak bisa menolong orang-orang miskin, minimal ajaklah orang, anjurkan agar orang peduli terhadap anak-anak yatim. Ini kan banyak. Ada anak muda ingin membuat suatu organisasi yang peduli kepada orang-orang miskin. Ada pula orang-orang yang kotor hatinya, yang menjadi provokator, menggagalkan aksi-aksi anak muda itu yang ingin peduli dengan anak-anak yatim, ingin peduli dengan orang-orang miskin. Kalau Anda tidak punya kepedulian, Anda tidak mau membagi apa yang Anda miliki, minimal Anda menjadi orang yang mengajak atau memberi motivasi. Ya silakan anak-anak muda, bagus ini kegiatan ini, kepedulian sosial, bagus ini. Ya, silakan jalankan. Ya, ada biasa gerakan 1 liter beras, ada gerakan 1000 per hari, banyak. Ini adalah gerakan-gerakan organisasi yang dimotori oleh ibu-ibu, anak muda yang luar biasa, yang yahuddu ala tu'amil miskin, menganjurkan, mengajak orang untuk peduli memberi makan kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Selanjutnya, fawailul lil musallin, kata Allah, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Apa hubungannya memberi makan kepada anak yatim, memberi makan kepada orang-orang miskin dengan salat?
Salat adalah silatum bainal abdi wa rabbih, adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Salat adalah ad-du'a, doa. Kalau hubunganmu kepada Allah engkau harapkan bagus, kalau doamu engkau harapkan dikabulkan oleh Allah, maka jaga juga hubunganmu kepada anak-anak yatim, orang-orang terlantar dan orang-orang miskin. Tidak cukup hubungan kita hanya kepada Allah. Ada orang, jemaahnya bagus, hajinya sudah 3 kali, tapi tidak peduli dengan tetangganya. Dia sudah haji 7 kali. Itu dengan haji tapi kasih lewat kat dina. Namo mapabu kasih sang sumur hidup dia tu nengkah. Wah apa tahu ya. Umrah tiap tahun. Tapi ponakannya tidak dia pedulikan. Keluarga-keluarganya dia tidak peduli. Allah mengatakan tidak cukup engkau hanya menunaikan salat, hubunganmu kepada Allah bagus, tapi kepedulianmu tidak ada. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ayat ini mengatakan orang yang salat. Al-Quran, jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau dia ingin memuji orang yang menunaikan salat, dia menggunakan bahasa wal muqiminas shalah atau yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan salat atau orang yang menegakkan salat, bukan orang yang salat. Apa bedanya? Orang yang salat itu ya sekedar salat saja. Orang yang mendirikan salat, dia jaga waktunya, salatnya teratur, dia jaga rukuk sujudnya, dia perbaiki kehusyuannya, dia perbaiki antara salatnya. Dalam bahasanya mendawamkan napan nenungengi sempajanna. Ada orang bijak mengatakan yang berat itu bukan salat, yang berat itu antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara subuh dengan zuhur dan seterusnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Alladzina hum yura'un, yang mereka di dalam salatnya itu yura'un, mereka pamer. Apa bedanya orang yang riya dengan orang munafik? Salatnya orang riya, kalau banyak orang perbaiki sembahyangnya. Allahu Akbar deh. Rakaat pertama Alif Lam Mim, rakaat kedua Yasin. Bayangkan ya. Apa nama sempaja kubolana keluar lagi. Jamaah sekalian yang sama, ini riya. Kalau dilihat orang, dipuji orang, dia perbaiki salatnya. Orang munafik, kalau ada orang dia salat, kalau tidak ada orang tidak sembahyang. Karena ada calon mertua datang, woi magharibi walena lumak bang, padahal dia kena sembahyang. Kenapa? Datang calon mertua. Orang munafik dia salat kalau ada orang. Kalau orang riya dia perbaiki salatnya kalau dipuji atau dilihat orang. Itu bedanya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila qamu ila sholati, mereka bangkit untuk salat, qamu kusala, mereka berangkat dengan bermalas-malasan. Orang munafik itu dia salat, dia tidak mengharapkan pahala dan dia tidak takut diazab. Makanya dia salat, kadang tidak. Kenapa dia tidak merasa bersalah kalau tidak salat? Dia tidak takut diazab oleh Allah kalau dia tidak salat. Ya, waktu pai. Ramadan alhamdulillah salat. Iya. Tapi setelah Ramadan dia sini kena leja masih. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita dikasih istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarwih rahimakumullah. Yang terakhir dalam ayat ini wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberikan yang bisa dia berikan, atau dia menghalangi orang-orang yang suka memberi.
Ada 3 yang tidak boleh kita tolak kalau ada orang minta tolong. Itu hadisnya Nabi. Kalau ada orang datang minta tolong, minta garam, tidak boleh tidak dikasih. Kalau ada orang minta tolong, minta api, tidak boleh tidak dikasih. Kalau ada orang minta tolong, minta air, tidak boleh tidak dikasih. Kata Nabi, siapa yang memberikan api ketika ada orang minta tolong, maka apapun yang dia masak, maka sama pahalanya dia memberikan makanan itu. Siapa yang memberikan garam, maka apapun yang dia masak, sama halnya dia memberikan sedekah seperti yang dia makan orang itu. Siapa yang memberi air ketika orang butuh air, maka seolah-olah dia menghidupkan satu nyawa yang Allah berikan kepadanya. Mungkin sekarang serba gampang, ya. Kalau sekarang, kalau kita dulu ingat ini Benggaulo, bagaimana orang berenang menyeberangi jembatan sana, orang membuka dulu di sini, rumah tas satu-satu antar kebun. Itu garam susah sekali. Api juga kadang kita, lo komen lo api ukur. Air susah juga karena air gambut, air keruh. Ini 3 hal ini diajarkan oleh Nabi. Detona masuli al-linna. Tapi ini mengandung tentang kehidupan. Kalau ada orang tidak mau memberi api, tidak mau memberi air, tidak mau memberi garam, toliwa sekena itu. Kan ada orang, Pak, biar dipinjam sekupangnya tidak mau. Kan ada orang, Pak, biar dipinjam parangnya tidak mau. Kan ada orang, Pak, biar mau diambil air sumurnya dia tidak mau. Nah, gratis ini itu. Air ini kan Allah munculkan dari tanah. Itu dia mengkusoki. Artinya dia pergi ambil sendiri. Dalam artian jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau ada manusia yang menolak memberi bantuan kepada orang lain dengan 3 hal ini, berarti dalam jiwanya orang itu bermasalah. Inilah kategori yang dimaksud oleh Al-Quran, beragama tetapi berdusta. Tidak ada kepeduliannya kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin, dan dia tidak menjaga salatnya. Tidak menjaga salatnya. Salat ini penting karena dia adalah silatum bainal abdi wa rabbih, adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Dalam Ramadan ini kita berpuasa capek-capek mulai pagi sampai sore. Malamnya kita tambah sholat kita, bukan dikurangi. Kenapa? Karena dengan merasakan lapar dan haus di siang hari, maka kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tambah kepedulian kita setelah Ramadan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah esensinya berpuasa dan menunaikan sholat tarawih di malam Ramadan. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan.